Pada tahun 60 Hijriah, dunia Islam memasuki sebuah fase sejarah yang sangat menentukan. Khalifah dari dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, yang telah memimpin selama hampir 20 tahun, akhirnya wafat. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berhasil menstabilkan wilayah kekhalifahan setelah masa konflik besar yang dikenal sebagai First Fitnah, perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Di bawah kepemimpinannya, pusat pemerintahan dipindahkan ke Damaskus dan wilayah kekuasaan Islam berkembang luas. Namun sebelum wafat, Muawiyah membuat keputusan yang sangat kontroversial. Ia menunjuk putranya sendiri, Yazid bin Muawiyah, sebagai penerus kekhalifahan. Keputusan ini berbeda dengan tradisi sebelumnya dalam sejarah kepemimpinan Islam, di mana khalifah biasanya dipilih melalui musyawarah para sahabat atau tokoh umat. Dengan menunjuk putranya secara langsung, sistem kekhalifahan mulai menyerupai kerajaan turun-temurun. Setelah Muawiyah wafat, Yazid segera mengirim perintah kepada para gubernurnya di berbagai wilayah untuk mengambil baiat dari tokoh-tokoh penting umat Islam. Baiat adalah janji kesetiaan kepada pemimpin yang memegang kekuasaan. Namun tidak semua tokoh bersedia memberikan baiat kepada Yazid. Sebagian dari mereka merasa bahwa kepemimpinan Yazid tidak memenuhi standar moral dan spiritual yang seharusnya dimiliki oleh seorang khalifah. Di antara tokoh yang menolak berbaiat adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Husain bin Ali, putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Husain bukan hanya seorang tokoh politik, tetapi juga anggota keluarga Nabi yang sangat dihormati oleh umat Islam. Penolakannya terhadap baiat kepada Yazid menjadi awal dari rangkaian peristiwa besar yang kelak dikenal sebagai tragedi Karbala. Ketegangan mulai terasa di berbagai wilayah kekhalifahan. Banyak orang menyadari bahwa keputusan Husain ini bukan sekadar persoalan politik, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan, kepemimpinan, dan masa depan umat Islam. Tanpa disadari oleh banyak orang pada saat itu, keputusan yang diambil oleh Husain dan reaksi dari pemerintahan Yazid akan membawa dunia Islam menuju salah satu tragedi paling menyayat hati dalam sejarahnya. Setelah resmi menjadi khalifah, Yazid bin Muawiyah segera berusaha memperkuat kekuasaannya di seluruh wilayah kekhalifahan. Salah satu langkah pertamanya adalah memastikan bahwa tokoh-tokoh penting umat Islam memberikan baiat kepadanya. Baiat ini sangat penting karena menjadi simbol pengakuan terhadap legitimasi seorang khalifah. Yazid kemudian mengirim surat kepada gubernur di Madinah, yaitu Walid ibn Utbah ibn Abi Sufyan. Dalam surat itu, Yazid memerintahkan agar baiat segera diambil dari beberapa tokoh besar yang berpengaruh di masyarakat. Di antara nama yang disebut secara khusus adalah Husain bin Ali dan Abdullah ibn Zubair. Suatu malam, Husain dipanggil secara diam-diam ke istana gubernur. Situasi malam itu penuh ketegangan. Di dalam ruangan itu juga hadir Marwan ibn al-Hakam yang dikenal sebagai tokoh kuat dari Bani Umayyah. Surat dari Yazid kemudian dibacakan di hadapan Husain. Isi surat tersebut jelas dan tegas. Yazid menuntut agar Husain segera memberikan baiat kepadanya. Namun Husain menolak memberikan jawaban secara langsung di ruangan itu. Ia mengatakan bahwa baiat kepada seorang pemimpin bukanlah sesuatu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Menurutnya, baiat harus dilakukan secara terbuka di hadapan masyarakat. Penolakan ini membuat suasana semakin tegang. Marwan bahkan menyarankan agar Husain ditahan jika ia menolak berbaiat. Namun Gubernur Walid tidak ingin memicu konflik besar di kota suci Madinah. Husain akhirnya meninggalkan pertemuan itu dengan tenang. Ia menyadari bahwa tekanan terhadap dirinya akan semakin besar. Situasi di Madinah tidak lagi aman baginya dan keluarganya. Kota yang menjadi tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai dipenuhi ketegangan politik. Dalam beberapa hari berikutnya, Husain mulai mempertimbangkan langkah yang harus diambil. Ia tidak ingin konflik berdarah terjadi di kota Nabi. Karena itulah ia mengambil keputusan yang sangat penting dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan Madinah demi menjaga kesucian kota tersebut dari pertumpahan darah. Keputusan ini menjadi langkah pertama yang membawa Husain menuju perjalanan panjang yang pada akhirnya akan berakhir di padang Karbala. Pada suatu malam yang sunyi,
Husain bin Ali bersiap meninggalkan kota yang sangat ia cintai, yaitu Medina. Kota ini bukan sekadar tempat tinggalnya. Disinilah makam Rasulullah SAW berada. Dan di kota ini pula, Husain tumbuh besar dalam lingkungan keluarga Nabi. Namun, situasi politik yang semakin memanas membuatnya tidak memiliki banyak pilihan. Tekanan untuk memberikan baiat kepada Yazid bin Muawiyah terus meningkat. Husain tidak ingin pertikaian terjadi di kota Nabi yang suci. Sebelum berangkat, Husain mendatangi makam Rasulullah SAW. Di sana ia berdoa dan bermunajat kepada Allah. Banyak riwayat menggambarkan bagaimana ia berdiri lama di sisi makam kakeknya, seolah menyampaikan kegelisahan hatinya tentang masa depan umat Islam. Tidak lama kemudian, Husain berangkat bersama keluarganya. Di antara mereka ada wanita, anak-anak, serta beberapa sahabat setia yang memilih menemaninya. Perjalanan mereka menuju kota suci lainnya, yaitu Mekkah. Setibanya di Mekkah, Husain tinggal di sana selama beberapa bulan. Kota Mekkah saat itu dipenuhi para peziarah yang datang dari berbagai wilayah dunia Islam. Kehadiran Husain dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Sebagai cucu Rasulullah SAW, ia sangat dihormati oleh masyarakat. Banyak orang datang menemuinya, mendengarkan pandangannya tentang situasi politik yang sedang terjadi. Di sisi lain, kabar tentang penolakannya terhadap baiat kepada Yazid mulai menyebar ke berbagai wilayah. Situasi ini membuat Mekkah menjadi pusat perhatian politik. Banyak orang mulai melihat Husain sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintahan Yazid. Sementara itu, di tempat yang jauh dari Mekkah, sebuah kota di Irak mulai bergerak. Penduduk kota itu mulai menulis surat demi surat kepada Husain. Kota tersebut adalah Kufah. Tanpa disadari oleh Husain saat itu, surat-surat yang datang dari Kufah akan mengubah arah hidupnya. Surat-surat itu akan menjadi awal dari perjalanan yang pada akhirnya membawa dirinya menuju peristiwa tragis yang dikenang sepanjang sejarah Islam, yaitu tragedi Karbala. Ketika Husain bin Ali menetap di Mekkah, kabar tentang penolakannya terhadap baiat kepada Yazid bin Muawiyah menyebar dengan cepat ke berbagai wilayah dunia Islam. Banyak orang memperhatikan sikapnya, tetapi tidak semua berani menyatakan dukungan secara terbuka. Namun di sebuah kota di Irak, gelombang dukungan mulai muncul dengan sangat kuat. Kota itu adalah Kufah. Kufah memiliki sejarah panjang dalam dinamika politik Islam. Kota ini pernah menjadi pusat pemerintahan ketika ayah Husain, Ali bin Abi Thalib, menjabat sebagai khalifah. Banyak penduduk Kufah masih menyimpan kecintaan yang besar kepada keluarga Ali. Ketika mereka mendengar bahwa Husain menolak kepemimpinan Yazid, mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk kembali mendukung keluarga Nabi. Mulailah surat-surat dikirim ke Mekkah. Jumlahnya bukan hanya puluhan, tetapi ratusan bahkan ribuan. Surat-surat itu datang dari berbagai kelompok masyarakat Kufah. Para tokoh suku, pemuka agama, dan masyarakat biasa menuliskan pesan yang hampir sama. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak menerima kepemimpinan Yazid dan ingin Husain datang ke Kufah untuk memimpin mereka. Isi surat-surat itu penuh harapan. Banyak dari mereka menulis bahwa Kufah tidak memiliki pemimpin yang mereka percayai. Mereka berjanji akan melindungi Husain dan berjuang bersamanya jika ia datang ke kota mereka. Beberapa surat bahkan menyatakan bahwa ribuan orang siap berbaiat kepadanya. Hari demi hari surat-surat itu terus berdatangan. Para utusan dari Kufah datang langsung menemui Husain di Mekkah. Mereka menyampaikan pesan yang sama, yaitu bahwa masyarakat Kufah menunggu kedatangannya. Namun, Husain adalah orang yang sangat berhati-hati. Ia tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan kabar sepihak. Ia memahami bahwa situasi politik sering kali berubah dengan cepat. Karena itu, ia merasa perlu memastikan kebenaran semua janji yang datang dari Kufah. Untuk itulah Husain memutuskan mengirim seseorang yang sangat ia percayai untuk menyelidiki keadaan sebenarnya di kota tersebut. Orang yang dipilihnya adalah sepupunya sendiri yang dikenal karena keberanian dan kesetiaannya. Namanya adalah Muslim bin Aqil. Setelah mempertimbangkan berbagai laporan dan surat yang datang dari Kufah, Husain bin Ali mengambil keputusan penting. Ia tidak ingin bertindak tergesa-gesa
hanya karena janji-janji dukungan yang belum tentu benar. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengirim seorang utusan terpercaya guna memastikan situasi sebenarnya di Kufah. Orang yang dipilih untuk menjalankan tugas ini adalah sepupunya sendiri, Muslim bin Aqil. Muslim dikenal sebagai pribadi yang saleh, berani, dan setia kepada keluarga Nabi. Husain memberikan kepadanya sebuah surat untuk penduduk Kufah. Dalam surat tersebut, Husain menyatakan bahwa jika laporan dukungan dari masyarakat Kufah benar adanya, maka ia akan datang ke kota itu. Muslim bin Aqil kemudian berangkat dari Mekah menuju Kufah. Perjalanan itu tidak mudah, tetapi ia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ketika ia tiba di Kufah, kedatangannya disambut dengan penuh antusias oleh masyarakat yang sebelumnya telah mengirim surat kepada Husain. Berita kedatangan Muslim dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Orang-orang mulai berkumpul untuk menyatakan dukungan mereka. Banyak dari mereka datang secara diam-diam untuk menghindari perhatian pemerintah. Namun jumlah mereka semakin hari semakin banyak. Dalam waktu singkat, ribuan orang menyatakan baiat kepada Husain melalui Muslim bin Aqil. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa jumlahnya mencapai sekitar 18.000 orang. Dukungan yang besar ini membuat Muslim semakin yakin bahwa masyarakat Kufah benar-benar menginginkan kepemimpinan Husain. Muslim kemudian mengirim surat kepada Husain di Mekah. Dalam surat itu, ia menyampaikan bahwa dukungan masyarakat Kufah sangat kuat dan mereka menunggu kedatangan Husain. Ia juga menyatakan bahwa situasi di kota itu tampak siap untuk menerima kepemimpinan cucu Rasulullah tersebut. Namun situasi politik tidak pernah benar-benar stabil. Kabar tentang aktivitas Muslim bin Aqil akhirnya sampai kepada pemerintah pusat. Ketika berita itu sampai kepada telinga khalifah, ia segera mengambil langkah untuk mengendalikan keadaan. Langkah itu dimulai dengan menunjuk seorang gubernur baru yang terkenal keras dan tegas untuk menguasai kota Kufah. Namanya adalah Ubaidullah bin Ziyad. Ketika berita tentang meningkatnya dukungan kepada Husain bin Ali sampai kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah, ia menyadari bahwa situasi di Kufah dapat berubah menjadi ancaman serius bagi pemerintahannya. Kota Kufah dikenal sebagai pusat politik yang penuh gejolak dan dukungan besar kepada Husain dapat memicu pemberontakan. Untuk mengendalikan keadaan, Yazid segera menunjuk seorang gubernur baru yang terkenal tegas dan tanpa kompromi. Orang itu adalah Ubaidullah bin Ziyad. Ia sebelumnya menjabat sebagai gubernur di Basra dan dikenal memiliki gaya pemerintahan yang keras. Ubaidullah bin Ziyad segera berangkat menuju Kufah. Ia memasuki kota itu dengan strategi yang cermat. Beberapa riwayat menggambarkan bagaimana ia datang dengan pengawalan ketat dan langsung mengambil alih kendali pemerintahan kota. Sejak saat itu, suasana Kufah berubah drastis. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mengumpulkan para pemimpin suku dan tokoh masyarakat. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan ancaman yang jelas. Ia memperingatkan bahwa siapapun yang mendukung Husain akan dianggap sebagai pemberontak terhadap kekhalifahan. Selain ancaman, ia juga menggunakan taktik lain, seperti tekanan politik, penangkapan, dan pengawasan ketat terhadap orang-orang yang dicurigai mendukung Husain. Banyak tokoh yang sebelumnya mendukung Muslim bin Aqil mulai merasa takut. Ketakutan perlahan menyebar di seluruh kota. Orang-orang yang sebelumnya berani menyatakan baiat mulai menarik diri. Mereka khawatir terhadap konsekuensi yang bisa mereka hadapi jika pemerintah mengetahui keterlibatan mereka. Dalam waktu singkat, dukungan besar yang sebelumnya mengelilingi Muslim bin Aqil mulai menghilang. Rumah-rumah yang dulu menjadi tempat berkumpul para pendukung kini menjadi sunyi. Orang-orang yang sebelumnya bersumpah setia mulai menjauh satu persatu. Muslim bin Aqil yang sebelumnya didukung oleh ribuan orang kini mendapati dirinya semakin terisolasi. Ia menyadari bahwa situasi di Kufah telah berubah secara drastis. Namun perubahan ini belum diketahui oleh Husain yang masih berada jauh di Mekkah. Sementara itu, di Kufah sendiri, peristiwa tragis berikutnya segera terjadi ketika gubernur baru mulai memburu Muslim bin Aqil dan para pendukungnya. Situasi di Kufah berubah dengan sangat cepat setelah kedatangan gubernur baru, Ubaidullah bin Ziyad.
Kota yang sebelumnya dipenuhi semangat dukungan kepada Husain bin Ali kini mulai diliputi ketakutan. Ancaman dan tekanan dari pemerintah membuat banyak orang yang sebelumnya menyatakan baiat kepada Husain mulai menarik diri. Di tengah perubahan drastis itu, Muslim bin Aqil mendapati dirinya semakin terasing. Orang-orang yang dulu memenuhi rumah tempat, ia tinggal kini menghilang satu persatu. Malam demi malam, jumlah pendukungnya terus berkurang. Pada akhirnya, Muslim yang sebelumnya didukung oleh ribuan orang, hampir tidak memiliki siapapun yang tersisa di sisinya. Ubaidullah bin Ziyad tidak tinggal diam. Ia mengirim pasukan untuk mencari Muslim bin Aqil di seluruh kota. Setelah beberapa waktu bersembunyi dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, Muslim akhirnya ditemukan. Ia sempat melakukan perlawanan ketika pasukan datang untuk menangkapnya, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Muslim kemudian ditangkap dan dibawa ke istana gubernur. Di sana ia dihadapkan langsung kepada Ubaidullah bin Ziyad. Dalam pertemuan itu, gubernur menuduhnya telah memicu pemberontakan terhadap kekhalifahan. Muslim tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut, meskipun ia mengetahui nasib yang mungkin menantinya. Tidak lama kemudian, keputusan dijatuhkan. Muslim bin Aqil dijatuhi hukuman mati. Ia kemudian dibawa ke atas benteng istana Kufah dan dieksekusi di hadapan masyarakat. Tubuhnya dijatuhkan dari ketinggian sebagai peringatan bagi siapapun yang berniat menentang kekuasaan. Dengan kematian Muslim bin Aqil, dukungan terhadap Husain di Kufah hampir sepenuhnya lenyap. Kota yang sebelumnya menjanjikan perlindungan kini berada di bawah pengawasan ketat pemerintah. Namun, pada saat peristiwa tragis ini terjadi, Husain masih berada jauh dari Kufah. Ia belum sepenuhnya mengetahui bahwa utusannya telah dibunuh dan bahwa janji dukungan dari Kufah telah runtuh. Perjalanan Husain menuju Irak masih akan terus berlanjut, tanpa ia sadari bahwa bahaya besar sedang menunggunya di depan. Di kota suci Mekah, Husain bin Ali terus menerima kabar dari berbagai wilayah tentang kondisi umat Islam di bawah kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Surat yang dikirim oleh Muslim bin Aqil sebelumnya telah meyakinkan Husain bahwa masyarakat Kufah siap menyambut kedatangannya dan memberikan dukungan. Karena itulah Husain mulai mempersiapkan perjalanan menuju Irak. Ia percaya bahwa jika masyarakat Kufah benar-benar membutuhkan kepemimpinannya, maka ia memiliki tanggung jawab moral untuk menjawab panggilan tersebut. Namun tidak semua orang setuju dengan keputusannya. Beberapa sahabat dan kerabat mencoba menasihatinya agar tidak pergi ke Kufah. Mereka mengingatkan bahwa penduduk kota itu memiliki sejarah politik yang tidak stabil. Mereka khawatir bahwa janji dukungan yang diberikan mungkin tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Meskipun demikian, Husain tetap berpegang pada keputusannya. Ia tidak ingin mengabaikan panggilan dari ribuan orang yang telah meminta bantuannya. Baginya, perjuangan melawan ketidakadilan adalah tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Pada tahun 60 Hijriah, Husain akhirnya memulai perjalanannya dari Mekkah menuju Irak. Ia tidak berangkat sendirian. Bersamanya ikut serta anggota keluarganya, termasuk wanita dan anak-anak. Selain itu, ada pula sejumlah sahabat setia yang memilih untuk menemani dan melindunginya. Jumlah rombongan Husain tidak besar. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa pengikut yang bersamanya berjumlah sekitar 70 orang. Mereka melakukan perjalanan panjang melintasi padang pasir yang luas dan panas. Di tengah perjalanan, Husain mulai menerima kabar yang mengkhawatirkan tentang situasi di Kufah. Ia mendengar bahwa keadaan di kota itu mungkin telah berubah. Namun informasi yang ia terima belum sepenuhnya jelas. Meskipun demikian, Husain tidak menghentikan perjalanannya. Ia memilih untuk terus melangkah menuju Irak, berharap bahwa kebenaran akan berpihak kepada perjuangannya. Perjalanan itu akhirnya akan membawanya menuju sebuah tempat yang kelak dikenal dalam sejarah sebagai salah satu lokasi paling tragis dalam perjalanan umat Islam, yaitu Padang Karbala. Perjalanan panjang yang dilakukan oleh Husain bin Ali bersama keluarganya terus berlanjut melintasi padang pasir yang luas antara Mekkah dan wilayah Irak. Rombongan kecil ini bergerak dengan penuh kehati-hatian. Di antara mereka terdapat wanita,
anak-anak, serta para sahabat setia yang siap melindungi cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Di sepanjang perjalanan, Husain beberapa kali menerima kabar yang semakin membuat situasi terasa tidak menentu. Ia mulai mendengar berita bahwa utusannya, Muslim bin Aqil, telah menghadapi kesulitan besar di Kufah. Bahkan sebagian kabar menyebutkan bahwa Muslim telah dibunuh oleh gubernur baru, Ubaidullah bin Ziyad. Kabar ini membuat sebagian orang yang berada dalam rombongan Husain merasa cemas. Mereka menyadari bahwa jika berita tersebut benar, maka situasi di Kufah kemungkinan besar telah berubah secara drastis. Dukungan yang sebelumnya dijanjikan oleh ribuan orang mungkin tidak lagi ada. Namun perjalanan sudah terlanjur jauh. Husain tetap melanjutkan langkahnya dengan penuh keteguhan. Ia percaya bahwa kebenaran dan keadilan harus tetap diperjuangkan, bahkan jika jalannya penuh dengan risiko. Tidak lama kemudian, rombongan Husain bertemu dengan sebuah pasukan berkuda yang datang dari arah Kufah. Pasukan itu dipimpin oleh seorang komandan bernama Hur ibn Yazid al-Riyahi. Ia membawa sekitar 1.000 prajurit yang diperintahkan untuk menghadang Husain. Ketika kedua rombongan bertemu di tengah padang pasir yang panas, suasana menjadi sangat tegang. Namun Husain menyambut pasukan tersebut dengan tenang. Bahkan ia memerintahkan para pengikutnya untuk memberikan air kepada para tentara dan kuda-kuda mereka yang kehausan. Hur menjelaskan bahwa ia diperintahkan untuk tidak membiarkan Husain kembali ke Madinah atau melanjutkan perjalanan ke Kufah tanpa izin dari gubernur. Ia hanya diperintahkan untuk membawa rombongan Husain menuju sebuah tempat yang telah ditentukan. Akhirnya rombongan Husain diarahkan menuju sebuah dataran tandus di tepi sungai Eufrat. Tempat itu kelak akan dikenal dalam sejarah dengan nama yang sangat terkenal. Tempat itu adalah Karbala. Pada awal bulan Muharram, tahun 61 Hijriah, rombongan Husain bin Ali akhirnya tiba di sebuah dataran luas yang kering dan sunyi. Tempat itu berada tidak jauh dari aliran sungai Eufrat di wilayah Irak. Ketika Husain bertanya kepada penduduk sekitar tentang nama tempat tersebut, mereka menjawab bahwa daerah itu disebut Karbala. Menurut beberapa riwayat, ketika mendengar nama itu, Husain menyadari bahwa tempat tersebut memiliki makna yang berat. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kata Karbala dapat diartikan sebagai tempat kesedihan dan ujian yang berat. Tanpa disadari oleh sebagian rombongannya, tempat itulah yang akan menjadi lokasi tragedi besar dalam sejarah Islam. Husain kemudian memerintahkan rombongannya untuk mendirikan kemah di tempat itu. Mereka menyiapkan tempat tinggal, sementara bagi para wanita, anak-anak, serta para sahabat yang ikut bersamanya. Jumlah mereka tidak banyak, hanya sekitar 70 orang laki-laki dewasa yang siap melindungi keluarga Nabi. Sementara itu, pasukan yang dipimpin oleh Hur ibnu Yazid al-Riyahi terus mengawasi mereka dari jarak tertentu. Tidak lama kemudian, datang pasukan tambahan dari Kufah yang dipimpin oleh seorang komandan lain, yaitu Umar bin Sa'ad. Pasukan yang dibawa oleh Umar bin Sa'ad jauh lebih besar. Jumlah mereka mencapai ribuan orang. Dengan kedatangan pasukan ini, situasi di Karbala berubah menjadi pengepungan militer yang serius. Husain mencoba berunding dengan pasukan tersebut. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak datang untuk memulai perang. Ia bahkan menawarkan beberapa pilihan untuk menghindari pertumpahan darah. Salah satunya adalah kembali ke tempat asalnya. Namun, keputusan tidak sepenuhnya berada di tangan para komandan di lapangan. Mereka harus menunggu perintah dari gubernur Kufah, yaitu Ubaidullah bin Ziyad. Sementara itu, hari demi hari berlalu. Pasukan di sekitar Karbala semakin banyak, sedangkan rombongan Husain tetap kecil dan terisolasi di tengah padang pasir yang luas. Ketegangan di Karbala semakin meningkat ketika pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad menerima perintah tegas dari gubernur Kufah, Ubaidullah bin Ziyad. Perintah itu sangat keras. Ia memerintahkan agar rombongan Husain bin Ali dipaksa untuk menyerah dan memberikan baiat kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah. Ketika Husain menolak tuntutan tersebut, langkah yang lebih keras pun diambil. Pasukan Umayyah diperintahkan untuk menguasai akses menuju sungai Eufrat dan melarang rombongan Husain mengambil air dari sana.
Sungai Hufrat adalah satu-satunya sumber air di daerah tersebut. Ketika akses ke sungai ditutup, kondisi di dalam kemah Husain menjadi sangat sulit. Hari-hari di padang Karbala terasa semakin berat karena panasnya matahari gurun yang menyengat. Anak-anak mulai menangis karena kehausan. Para wanita berusaha menenangkan mereka, tetapi persediaan air yang ada semakin menipis. Para sahabat Husain mencoba beberapa kali mendekati sungai untuk mengambil air, tetapi pasukan yang berjaga di sana menghalangi mereka. Salah satu tokoh yang berusaha mencari air adalah saudara tiri Husain, yaitu Abbas ibn Ali. Ia dikenal sebagai seorang pejuang yang sangat berani dan setia kepada Husain. Namun situasi yang dihadapi rombongan Husain semakin sulit karena jumlah pasukan yang mengepung mereka jauh lebih besar. Hari demi hari berlalu dengan penuh penderitaan. Kehausan mulai dirasakan oleh semua orang di dalam kemah. Anak-anak yang tidak mengerti situasi hanya bisa menangis meminta air. Di sisi lain, pasukan besar yang mengepung Karbala terus menunggu perintah berikutnya. Mereka tahu bahwa pertempuran besar bisa terjadi kapan saja. Sementara itu, di dalam kemah kecil yang dikelilingi ribuan tentara, Husain tetap menunjukkan ketenangan. Ia menguatkan para sahabatnya dan terus berdoa kepada Allah di tengah ujian yang sangat berat itu. Pada malam tanggal 9 Muharram tahun 61 Hijriah, suasana di padang Karbala terasa sangat berbeda. Pasukan yang mengepung kemah Husain bin Ali telah bersiap untuk memulai pertempuran pada keesokan harinya. Di dalam kemah kecil itu, Husain mengumpulkan semua sahabat dan keluarganya. Malam itu menjadi salah satu momen paling mengharukan dalam sejarah tragedi Karbala. Husain berbicara kepada mereka dengan penuh ketenangan. Ia menjelaskan bahwa pasukan yang mengepung mereka hanya menginginkan dirinya. Oleh karena itu, ia memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk meninggalkan kemah jika mereka ingin menyelamatkan diri. Ia bahkan mematikan lampu di kemah agar siapapun yang ingin pergi dapat melakukannya tanpa merasa malu. Husain tidak ingin seorang pun merasa terpaksa untuk tetap tinggal dan menghadapi bahaya besar yang menunggu mereka. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Para sahabatnya menolak untuk meninggalkannya. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan cucu Rasulullah dalam keadaan terancam. Beberapa di antara mereka bahkan mengatakan bahwa jika mereka harus mati berkali-kali demi melindungi Husain, mereka tetap akan melakukannya. Kesetiaan ini menunjukkan betapa besar kecintaan mereka kepada keluarga Nabi. Malam itu dihabiskan dengan doa, zikir, dan membaca Al-Quran. Suara ibadah terdengar dari kemah kecil yang dikelilingi ribuan tentara. Para sahabat Husain memahami bahwa keesokan harinya kemungkinan besar akan menjadi hari terakhir dalam hidup mereka. Namun mereka menghadapinya dengan keberanian dan keyakinan. Malam itu menjadi malam terakhir sebelum pertempuran yang akan mengubah sejarah Islam selamanya. Hari berikutnya adalah tanggal 10 Muharram, yang kemudian dikenal sebagai Hari Asyura. Pada hari itulah tragedi besar di Karbala mencapai puncaknya. Pagi hari tanggal 10 Muharram, tahun 61 Hijriah akhirnya tiba. Matahari perlahan terbit di atas padang tandus Karbala, menerangi dua kelompok yang sangat berbeda jumlahnya. Di satu sisi berdiri rombongan kecil yang setia kepada Husain bin Ali. Sementara di sisi lain, terdapat ribuan pasukan yang berada di bawah komando Umar bin Sa'ad. Sebelum pertempuran dimulai, Husain menaiki kudanya dan mendekati barisan pasukan lawan. Ia berbicara kepada mereka dengan suara yang jelas. Dalam pidatonya, ia mengingatkan mereka tentang siapa dirinya. Ia adalah cucu dari Rasulullah SAW, putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Ia bertanya kepada mereka, mengapa mereka ingin menumpahkan darahnya, padahal sebelumnya banyak dari mereka yang menulis surat meminta dirinya datang. Beberapa orang di antara pasukan itu tampak terdiam. Mereka menyadari bahwa kata-kata Husain adalah kebenaran yang sulit mereka bantah. Namun tekanan dari pemimpin mereka dan rasa takut terhadap hukuman membuat sebagian besar tetap berada di barisan mereka. Tidak lama kemudian, panah pertama dilepaskan dari pihak pasukan Umayyah. Panah itu menandai dimulainya pertempuran di Karbala.
Para sahabat Husain yang jumlahnya sangat sedikit berdiri dengan penuh keberanian. Mereka mengetahui bahwa kemungkinan untuk menang hampir tidak ada. Tetapi mereka memilih untuk tetap bertahan demi melindungi cucu Rasulullah. Pertempuran dimulai secara bertahap. Para sahabat Husain maju satu persatu menghadapi pasukan yang jauh lebih besar. Mereka bertempur dengan keberanian luar biasa, meskipun jumlah mereka sangat sedikit. Debu mulai berterbangan di atas padang Karbala. Suara benturan senjata dan teriakan perang menggema di udara gurun. Hari itu akan menjadi salah satu hari paling tragis dalam sejarah umat Islam. Seiring berjalannya pertempuran di Karbala, satu persatu sahabat setia Husain bin Ali maju ke medan perang. Mereka menghadapi pasukan yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih besar. Meskipun demikian, keberanian mereka menjadi kisah yang dikenang sepanjang sejarah. Para sahabat Husain bertempur dengan tekad yang kuat. Mereka mengetahui bahwa kemungkinan untuk selamat sangat kecil, tetapi kesetiaan mereka kepada cucu Rasulullah membuat mereka tidak ragu menghadapi kematian. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang telah lama bersama keluarga Nabi. Mereka melihat perjuangan ini bukan sekadar pertempuran biasa, tetapi sebagai upaya mempertahankan kehormatan dan kebenaran. Pertempuran berlangsung sengit. Setiap kali seorang sahabat gugur, yang lain maju menggantikannya. Jumlah mereka yang sedikit membuat kekuatan rombongan Husain semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Debu padang pasir bercampur dengan suara kuda dan benturan pedang. Pasukan yang mengepung Karbala mulai menyadari bahwa orang-orang yang berada bersama Husain bukanlah pejuang biasa. Mereka bertempur dengan keberanian yang luar biasa, meskipun menghadapi pasukan yang jauh lebih besar. Namun perbedaan jumlah yang sangat besar akhirnya mulai menentukan jalannya pertempuran. Para sahabat Husain yang gugur semakin banyak. Setiap kehilangan menjadi pukulan berat bagi rombongan kecil yang bertahan di kemah. Di tengah pertempuran itu, Husain menyaksikan satu persatu orang yang ia kenal sejak lama jatuh di medan perang. Namun ia tetap berdiri dengan keteguhan hati, memberikan semangat kepada para pengikutnya yang tersisa. Hari Asyura perlahan berubah menjadi tragedi besar ketika para sahabat yang paling setia mulai gugur satu demi satu di padang Karbala. Pertempuran di padang Karbala terus berlanjut dengan intensitas yang semakin memilukan. Setelah banyak sahabat setia gugur, kini giliran keluarga Husain bin Ali yang maju ke medan perang. Bagi mereka, ini bukan sekadar pertempuran, tetapi perjuangan mempertahankan kehormatan keluarga Nabi dan prinsip kebenaran yang diyakini. Salah satu yang maju adalah putra Husain, Ali Akbar ibnu Husain. Ia dikenal memiliki kemiripan yang sangat besar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia meminta izin untuk berperang, suasana di kemah dipenuhi haru. Husain mengizinkannya dengan hati yang berat. Ali Akbar kemudian bertempur dengan keberanian luar biasa sebelum akhirnya gugur di medan Karbala. Setelah itu, saudara tiri Husain yang sangat setia, Abbas ibn Ali, berusaha menembus barisan musuh untuk mengambil air dari sungai Eufrat bagi anak-anak yang kehausan. Ia berhasil mencapai air, namun dalam perjalanan kembali menuju kemah, ia diserang dan akhirnya gugur sebelum sempat membawa air tersebut. Tragedi mencapai puncak emosional ketika Husain menggendong bayi kecilnya, Ali Asgar ibnu Husain. Bayi itu menangis karena kehausan. Husain mengangkatnya dan memohon belas kasihan kepada pasukan di hadapannya agar diberi setetes air. Namun menurut banyak riwayat, sebuah panah dilepaskan dan mengenai bayi tersebut, menjadikannya salah satu momen paling memilukan dalam tragedi Karbala. Satu persatu anggota keluarga gugur, hingga akhirnya Husain sendiri berdiri sendirian di medan perang. Dalam kondisi lemah karena kehausan dan kelelahan, ia tetap berusaha menyampaikan kebenaran kepada pasukan yang mengepungnya. Namun pertempuran tidak dapat dihindari. Husain akhirnya diserang dari berbagai arah hingga gugur di padang Karbala. Setelah gugurnya Husain, tragedi tidak berhenti. Pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bergerak menuju kemah. Dalam suasana penuh kekacauan, kemah-kemah dijarah dan sebagian dibakar.
Para From wanita the dan 7th anak-anak yang onwards, berada di dalamnya campsite of mengalami Hussein ketakutan yang luar had biasa. no water supply. Di tengah situasi tersebut, therefore, Zainab bint Ali the tampil thirst dengan was keberanian prevalent yang luar amongst the biasa. adults Ia and the berusaha children, menenangkan anak-anak remembering dan melindungi mereka dari companions kepanikan. Hussein ibn Ali Sementara itu, satu-satunya the night laki-laki dewasa in yang tersisa dari worship, keluarga Hussein recitation of adalah the Quran, Ali as Zain well al-Abidin as yang sedang prayers. sakit dan tidak Hussein ibn mampu Ali ikut summoned his berperang. companions. Keluarga Nabi yang selamat kemudian dijadikan tawanan. Dalam keadaan berduka, mereka dibawa dari Karbala menuju Kufah. And Di flee sana for your mereka life. dihadapkan For I kepada relieve Gubernur you Ubaidullah of the bin Ziyad. constraints of the oath Dalam of beberapa allegiance. riwayat, Zainab Free berbicara dengan yourselves penuh and go, keberanian, for by mengungkapkan your death I kebenaran shall di not be hadapan saved. penguasa yang zalim. Perjalanan mereka Hussein, tidak berhenti di do you Kufah. doubt Para our tawanan loyalty kemudian and commitment dibawa to lebih you? jauh menuju pusat kekhalifahan di Hussein smiled Damaskus and says, untuk dihadapkan "No kepada prophet Yazid nor bin wali has Muawiyah. been given companions Dengan demikian, like the ones I tragedi have been Karbala tidak hanya berakhir dengan gugurnya Hussein dan keluarganya, tetapi juga berlanjut dengan penderitaan panjang yang dialami oleh Ahlul Bait yang selamat. Kisah ini menjadi salah satu bab paling menyayat hati dalam sejarah Islam, yang terus dikenang sepanjang masa. Peristiwa di Karbala yang menewaskan Hussein bin Ali meninggalkan dampak besar dalam sejarah Islam. Tragedi ini mengguncang hati umat dan memicu kritik terhadap kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Karbala kemudian menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan, sekaligus memperdalam perbedaan pandangan dalam umat Islam. Hingga kini, peristiwa ini terus dikenang setiap hari Asyura sebagai pelajaran tentang keberanian, pengorbanan, dan keteguhan dalam membela kebenaran. Hussein Salamullah alayhi